Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gagal mencuri sepeda motor, pelaku babak belur dihakimi warga di Kota Medan. 3 anggota panitia pemilihan Kecamatan Medan Timur divonis 3 bulan penjara dalam kasus penggelembungan suara pada pemilu 2024. Memperingati Hari Waisak, melihat pagoda terbesar yang berada di Brastagi, Kabupaten Karo. Dua anggota geng motor yang kerap membuat onar di Kecamatan Saibamban akhirnya ditangkap polisi. Polisi juga mengamankan 1 bilah senjata tajam dan minuman keras dari tangan pelaku. Polisi kembali menangkap 2 anggota geng motor bernama Reza Ramadan dan Ardiansyah saat akan melakukan aksinya ke kawasan Tebing Tinggi. Sebelumnya polisi sudah menangkap 6 pelaku lainnya pada 2 pekan lalu. Aksi geng motor ini sudah sangat meresahkan warga jika hendak keluar pada malam hari, sebab para pelaku kerap membuat onar dan keributan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 bilah senjata tajam dan minuman keras. Polsek Firdaus berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang membuat onar di Desa Sukadamai, yang informasinya adalah sebagai anggota geng motor. Pada saat diamankan, didapatkan dari pelaku sebilah samurai dan juga sepeda motor yang digunakan untuk mengganggu ketertiban, sehingga para pelaku diproses dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 1951. Ancaman hukuman tentang Undang-Undang Darurat ini maksimal 10 tahun penjara. Kedua pelaku kini telah ditahan di Polsek Firdaus. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Seorang pencuri sepeda motor di Kota Medan menjadi bulan-bulanan warga. Pasalnya, pelaku nekat mencuri di siang hari dan motor curiannya tidak berhasil dinyalakan. Waspada. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat seorang pelaku pencuri sepeda motor di salah satu halaman rumah warga di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim, Medan pada Selasa lalu. Pelaku nekat menjalankan aksinya di siang hari. Tak perlu waktu lama, pelaku yang diduga spesialis ini membobol kunci kontak sepeda motor dengan cepat. Namun saat hendak menyalakan motor curiannya, sepeda motor tidak menyala. Warga yang mengetahui langsung memukuli pelaku hingga babak belur. Mandir dulu, udah mundar mandir dulu, tapi agak kami amati dia, udah mundar mandir, sampai lagi kira-kira 10 meter, karena nggak bisa di-starter sepeda motor itu, tarilah kami, saya tarilah apa, seperti inilah mari, saya tarilah bajunya gini, datanglah orang-orang, akhirnya dicuri, ya semualah apa, Nyawa pelaku terselamatkan setelah polisi datang ke lokasi. Kini polisi telah membawa pelaku untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sakit hati lantaran dipecat dari tempat kerjanya, seorang pria di Kota Medan membakar seorang wanita yang merupakan pemilik usaha tempat dirinya bekerja. Akibatnya korban mengalami luka bakar yang parah. Tubuh Herlinda Boru Guru Singa terluka bakar hingga 70%. Kondisi tubuh seperti ini terjadi usai dibakar oleh anak buahnya, Sulaiman Purba. Aksi pembakaran dilakukan di Jalan Rumah Sakit Haji, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku nekat membakar korban menggunakan bensin lantaran sakit hati, dipecat oleh korban dari tempat kerjanya. Anak korban yang mengetahui ibunya telah dibakar langsung melaporkan ke Polsek Medan Tempur.
Sang pelaku, Sulaiman Purba, akhirnya diringkus di rumahnya. Dalam interogasinya, pelaku diketahui sebelumnya sudah merencanakan akan membakar korban. Pelaku dengan sengaja membawa bensin dan langsung menyiramkan ke arah korban. Sebenarnya motifnya dikarenakan sakit hati. Si pelaku timbul sakit hatinya terhadap korban dikarenakan sebelum peristiwa itu si pelaku ini adalah bekerja terhadap si korban. Bisa dibilang karyawan korban. Jadi oleh korban memberhentikan si pelaku. Kini pelaku Sulaiman Purba ditahan di sel tahanan Mapolsek Medan Tembung. Sementara korban masih harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Haji Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seorang nelayan diringkus usai kedapatan membawa sabu-sabu seberat 2 kg dari Malaysia di perairan Tanjung Kumpul, Asahan. Pelaku mengaku dibayar 25 juta rupiah per kilogram oleh bandar ketika berhasil membawa ke lokasi tujuan. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Sumatera Utara menangkap seorang nelayan di perairan Tanjung Kumpul Senin kemarin. Penangkapan dilakukan Ditpolairut Polda Sumatera Utara setelah petugas mendapatkan informasi pelaku membawa sabu-sabu dalam bungkus teh Cina seberat 2 kg dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Asahan. Dari hasil interogasi petugas, terbongkar pelaku mendapatkan upah sebesar 50 juta rupiah per 2 kg sabu-sabu untuk sekali antar dari Malaysia. Penangkapan pelaku berkat informasi dari masyarakat. Pelaku yang diduga merupakan jaringan narkoba internasional ini datang dari Malaysia dan nekat membawa sabu-sabu yang diselipkan di antara barang lainnya dengan ditumpuk dengan pakaian dan keperluan sehari-hari. Bahwa yang bersangkutan atau tersangka tersebut membawa kurang lebih 2 kg sabu dari Malaysia. Pak, modus pelaku sendiri Pak dalam melakukannya itu gimana Pak? Modusnya bersangkutan itu mau masuk ke wilayah kita dari Malaysia, kemudian membawa barang itu di dalam tas yang dia bawa. Jadi seolah-olah bawa pakaian, ya tas yang dibawa dia itu adalah pakaian atau kebutuhan sehari-hari dia. Selain mengamankan pelaku dan sabu-sabu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti 1 unit perahu, 1 buah tas, 1 buah paspor, dan 1 unit telepon genggam. Pelaku juga terancam maksimal hukuman mati. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Awal